Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam Bible Study Online CK7, di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Mazmur pasal yang ke-61. Nah, Mazmur 61 ini ditulis langsung oleh Daud, Raja kedua Israel, yang betul-betul diurapi Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Kalau saudara teliti dengan baik bahwa tugas Daud sebagai Raja Israel itu sebenarnya memiliki tugas ganda. Yang pertama memang sebagai raja, tetapi yang kedua adalah sebagai gembala. Walaupun memang di Israel ada nabi-nabi yang mendampingi para raja. Pada zaman Daud yang mendampingi adalah ada Nabi Samuel, ada Nabi Nathan, dan beberapa nabi. Tetapi Daud juga berperan sebagai gembala bagi Israel. Nah, pada pasal 61 ini, Daud mengarang Mazmur, menulis Mazmur dengan tujuan supaya raja-raja Israel itu betul-betul mendapatkan perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan ya dari cara memimpin, cara mensejahterakan rakyat, termasuk ketika para musuh melawan Israel. Nah, kisahnya seperti apa? Doa bagi Raja Israel ini, sebelum kita baca, kita renungkan, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Biar roh Tuhan mengurapi kita. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan pujian kami hanya kepadamu Yesus, Raja di atas segalanya. Terima kasih Yesus Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang berdaulat
Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkau Allah kekuatan kami, Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Amin. Amin. Hanya Engkau satu-satunya Allah sukacita kami. Hanya Engkau Tuhan sumber kemurahan dan kemuliaan bagi kami. Engkaulah satu-satunya Allah penolong bagi kami ya Tuhan. Hanya satu Tuhan, Raja dan Allah kami, yaitu Yesus Kristus. Yang kami sembah, kami puji, kami agung-agungkan. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti apa maksud-maksud Tuhan lewat firman-Mu. Dan demikian kami disebut sebagai orang-orang yang setia melakukan segala perintah dan hukum-Mu. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Mazmur 61 saudara, di Perjanjian Lama halaman sekitar 613. Judul perikopnya adalah Doa untuk Raja. Kita baca demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh, Engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemah-Mu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Sungguh, Engkau ya Allah telah mendengarkan nazarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan nama-Mu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasurkan nama-Mu untuk selamanya, sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Nah saudara, Mazmur ini memang ditulis oleh Raja Daud. Raja yang sangat berkenan kepada Tuhan. Mazmur ini diberikan Daud kepada pemimpin biduan. Tujuannya apa? Supaya dalam setiap upacara-upacara, entah itu keagamaan, entah itu upacara ucapan syukur, atau merayakan hari-hari raya, juga kebaktian-kebaktian ibadah sembahyang di bait Allah pada nantinya, itu Mazmur ini diucapkan. Sebagai apa? Sebagai permohonan kepada Tuhan untuk Raja Israel. Jadi bukan hanya untuk Daud saja. Raja yang akan memerintah Israel oleh para rakyatnya, para imamnya, para petugas di bait Allah, itu dipanjatkan doa bagi raja-raja ini. Bahkan nanti saudara, sampai dengan turunnya Mesias. Karena apa? Karena Israel pada waktu itu adalah bentuknya kerajaan. Kerajaan. Oleh sebab itu pemimpin tertingginya adalah raja. Yang didampingi oleh para imam. Supaya apa? Supaya untuk mengurusi tentang kerajaannya itu tidak melenceng dari kehendak Allah. Sebab apa? Sebab Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Itu berbeda dengan raja-raja di tetangganya, raja-raja di sekelilingnya. Israel sekalipun berupa kerajaan, tetapi mereka tidak bisa lepas dari Tuhan Allah, yaitu Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yang memilih, menentukan, memanggil mereka. Supaya apa? Supaya lewat kehidupan Israel ini banyak bangsa mengenal Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Nah, di dalam Mazmur ini saudara, seperti dalam banyak Mazmur lainnya, memulai dengan apa? Dengan hati yang sedih, pilu, ya, dimulai dengan kepiluan, kesedihan, ya. Sebab
Pemazmur dalam hal ini Daud teriak kepada Tuhan, minta pertolongan, minta perlindungan. Tetapi pada perjalanan berikutnya, di Mazmur ini ditutup dengan sebuah suasana yang gembira dan sukacita. Ia memulai dengan doa-doa yang penuh dengan air mata, tapi menutupnya dengan lagu puji-pujian. Seperti apa yang ada dalam jiwa pemazmur. Seperti apa yang ada di hati pemazmur. Kalau tanpa Tuhan, kalau Tuhan tidak berperkara, kalau Tuhan tidak melindungi umatnya, kalau Tuhan tidak memimpin Raja Israel, maka sia-sialah upaya Raja itu memimpin bangsa atau kerajaannya. Demikian pula dengan kita, saudara, ya. Memiliki jiwa yang sama seperti pemazmur. Kami ini umat pilihan Tuhan. Kami ini anak-Mu Tuhan. Kami imamat yang rajani. Ketika kami percaya kepada Engkau, kami menyerahkan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang sifatnya melawan kami, membahayakan kami, mengancam kami, kami datang kepada-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Supaya apa? Supaya kami dapat menikmati segala kebaikan dan janji-janji Tuhan. Nah, saudara, ada anggapan atau ada penafsir-penafsir yang menganggap bahwa Daud ketika menulis Mazmur ini itu sedang diusir atau sedang dibuang. Ketika dia mengarang Mazmur ini, dia sedang dalam pengasingan. Ingat ya, Daud pernah keluar dari kerajaannya itu minimal 2 kali. Waktu apa, saudara? Waktu dikejar-kejar oleh Saul. Dan yang kedua, ketika Absalom, anak kandungnya sendiri, ingin mengkudeta, bahkan sempat mengkudeta Daud, yaitu bapaknya. Nah, saudara, entah peristiwa pada masa dikejar Saul atau melarikan diri karena Absalom sudah mengkudeta, itu memang tidak pasti. Tetapi menurut sebagian para penafsir, ini terjadi ketika Absalom kudeta. Kenapa, saudara? Karena Daud menyebut dirinya sendiri sebagai raja. Ayat 7 tadi. Ya, ayat 7 mengatakan seperti ini. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Jadi ada anggapan Mazmur ini ditulis ketika Absalom mendongkel bapaknya. Daud lari dari Yerusalem, lalu muncullah Mazmur 61 ini. Tetapi penafsir yang lain bilang begini, sebutan raja ini sebenarnya merujuk kepada Mesias, Yesus Kristus, raja di atas segala raja, yang dalam tanda petik adalah raja yang sangat dinantikan oleh bangsa Israel sebenarnya. Nah, ini saudara. Jadi apapun yang terjadi, entah peristiwa Saul atau peristiwa Absalom, tapi Daud sedang mengungkapkan isi hatinya, mengungkapkan jiwanya bahwa Raja Israel kalau tidak ada di dalam perlindungan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, maka mereka, raja-raja itu tidak akan pernah ada di dalam keselamatan, kemenangan, atau kejayaan. Nah, Daud dalam Mazmur ini bertekad untuk apa? Untuk tekun menjalankan kewajibannya. Karena terdorong oleh pengalaman masa lalunya, ya, maupun oleh pengharapan-pengharapan ketika dia berharap kepada Tuhan, maka pertolongan terjadi. Ingat saudara, sejak masa mudanya Daud ini, ya, Alkitab mencatat Daud ini selalu ada di dalam mara petaka dan mara bahaya. Dari kecil, dari menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu. Ya, para musuhnya, khususnya pada waktu itu ketika menggembalakan kambing dan domba kan serigala, ya, ada binatang buas, itu kan mengancam ternaknya dan mengancam Daud sendiri. Daud punya pengalaman bagaimana dia terlepas dari semua musuhnya itu. Belum lagi ketika dia diuji
habis diurapi oleh Samuel, diuji langsung oleh Goliat. Daud punya pengalaman masa lalu yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang menuntunnya, kalau bukan Tuhan yang memberikan kemenangan, maka sia-sialah usaha Daud. Itulah sebabnya, entah di dalam kerajaan, ketika dia sedang memimpin, atau entah dia sedang terusir dari Yerusalem, keluar dari kerajaan, dia tetap minta Tuhan untuk menolong, untuk memulihkan, dan untuk membuat dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Inilah Daud. Jiwanya tertekan, dia datang kepada Tuhan dan mendapatkan kelepasan. Saya bisa membayangkan, saudara, bagaimana ketika dalam pelarian, Daud sendirian, terasa asing, terasing dari keramaian kerajaan. Raja yang keluar dari tahta kerajaannya itu terasing, saudara. Situasi inilah yang dihadapi Daud si pemazmur ini. Ketika dia harus keluar dari kerajaannya, ya, ada saatnya tanpa teman. Ya, walaupun ada beberapa orang yang mengikutinya, tetapi jiwanya, hatinya itu merasa dalam kesendirian. Ketika ia ada di pegunungan yang berbatu-batu, di En-Gedi, di tempat-tempat yang tandus, ya, dia merasa kesepian, dirinya lemah lesu. Ayat 3 menyatakan, lemah lesu, saudara. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Ujung bumi di sini mengandung arti jauh dari Yerusalem, jauh dari kerajaannya, jauh dari tempat ibadahnya. Dia berseru, kalau posisi seperti ini Tuhan, kemanakah aku harus pergi kalau bukan kepadamu? Siapakah yang bisa untuk diajak bercakap-cakap, berkeluh kesah selain Engkau? Makanya Daud menguatkan hatinya. Ia berseru kepada Tuhan, sang gunung batu. Ia minta Allah memberikan perhatian pada doa-doanya. Pola yang sama, saudara. Tuhan izinkan supaya anak-anaknya, termasuk pada generasi perjanjian baru, generasi kita ini, jika Allah mengizinkan kita mengalami penderitaan, jika Tuhan mengizinkan kita diuji olehnya, atau bahkan mungkin dicobai oleh iblis, seperti yang dialami Ayub, satu-satunya tempat perlindungan, gunung batu keselamat kita, hanyalah Tuhan Yesus. Ini mazmur berupa nubuatan juga. Tadi saya katakan, bagaimana Daud berdoa untuk raja-raja Israel berikutnya, sampai nanti kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa, saudara. Kalau kita sering membaca mazmur Daud, kita bisa mengerti isi hati raja satu ini, saudara. Itu sangat-sangat luar biasa. Pantesan Tuhan suka sekali dengan Daud. Pantesan Tuhan mengatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Hatinya yang berkenan kepada Tuhan. Nah, di dalam keluh kesahnya, di dalam seruan kepada Tuhan, Daud itu mengharapkan Allah menjadi tempat perlindungan. Sebab karena Daud menganggap satu-satunya yang bisa menolong cuma Tuhan. Dialah gunung batu, menara yang kuat. Tadi disebutkan dalam ayat 3 dan 4. Ya. Daud menjadikan Allah bukannya sebagai Tuhannya yang harus disembah, tapi dia juga menjadikan tempat perlindungan, tempat yang aman bagi pelariannya, bagi pengasingannya, bahkan ketika sedang menantikan jawaban atas penyelesaian masalahnya. Kerinduan akan perlindungan Allah ini dilandaskan atas apa? Atas iman dan percayanya Daud kepada Tuhan. Yang dirindukan cuma satu, sedekat mungkin dengan Allah. Sedekat mungkin dengan Tuhan. Ya, aku jauh dari kerajaan. Ya, aku lari dari Yerusalem, pusat pemerintahan dan pusat keagamaan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi dimanapun aku berada,
Kemanapun aku harus keluar dari bangsaku. Aku harus melangkah keluar dari negeriku. Allah tidak pernah meninggalkan aku. Bukankah itu yang harus kita lakukan juga? Di tempat pengasingan. Ketika Tuhan sedang memproses kita. Kita sedang sepertinya sendiri. Ya, diasingkan. Sedang diuji, dididik Tuhan. Kita pastikan, dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun Allah menempatkan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sebab selama Allah beserta dengan kita, Dialah gunung batu dan menara yang kuat buat kita semuanya. Saudara, masalah memang sering membuat kita merasa sendirian dan terasing. Meskipun ada di tengah-tengah orang yang banyak, sekalipun banyak orang datang menghibur, saya bisa merasakan betapa perasaan hati Daud itu hampir sama dengan perasaan Ayub pada waktu itu. Dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya, tetapi Ayub itu merasa terasing, merasa sendirian, sekalipun ada orang-orang di sekelilingnya. Kadang perasaan seperti itu, peristiwa seperti itu juga kita alami, saudara. Ketika kita menghadapi masalah, seakan-akan tidak ada teman yang berbagi. Bahkan mungkin banyak sahabat yang menjauh. Orang terdekat pun kadang tidak memahami apa yang sedang kita alami. Bahkan orang terdekat. Kalau mungkin ya, saudara suami dari seorang istri, mungkin istrimu bisa saja tidak mengerti masalah kita. Atau suamimu tidak peduli akan masalahmu. Teman-teman komunitasmu, teman-teman pelayananmu, teman-teman kantormu, orang-orang sekelilingmu mungkin sangat tidak peduli dengan keadaanmu. Ada kabar baik buat kita semuanya. Satu-satunya pribadi yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya adalah Tuhan. Seperti Daud menjadikan Tuhan sebagai gunung batu dan menara perlindungan, biarlah kita juga meneladani Daud bagaimana kalau mendapatkan masalah. Satu-satunya jalan keluar hanya di dalam Tuhan. Sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita dapat dengan yakin memohon kelepasan dari Tuhan. Pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Daud dengan yakin datang kepada Tuhan dan dia percaya Tuhan akan melepaskan dia dari segala musuhnya, dari segala malapetaka dan berbahaya? Daud melakukan hal itu karena dia yakin dia adalah pilihan Tuhan. Dia diurapi oleh Tuhan dan dia diproyeksikan Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa pilihan. Dalam hal ini, Daud tahu persis kedudukannya, siapa dia. Itulah sebabnya, saya katakan tadi, kalau kita mengalami hal yang sama seperti Daud, saudara harus ingat, siapa kita? Siapa saudara? Siapa saya? Kita adalah orang-orang percaya di dalam Yesus Kristus. Kita adalah umat tebusannya. Kita ini adalah umat pilihannya, biji mata Tuhan. Nah, kalau kita istimewa di mata Tuhan, tentunya dalam keadaan apapun, entah dalam keadaan yang sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, ya kita punya jalur yang benar untuk datang pada Tuhan. Daud seringkali ngomong sama dirinya sendiri. Hei jiwaku, muliakan Tuhan. Hei jiwaku, engkau ini anak Tuhan. Engkau ini raja pilihan Tuhan. Selain tahu posisi dirinya, Daud juga mengerti siapa Allahnya. Allahnya adalah Allah yang penuh setia. Allah yang selalu menyertai. Entah di kerajaan maupun dalam pelarian, Allah tidak pernah meninggalkan Daud. Demikian pula dengan kita. Dimanapun kita berada,
selama kita tetap ada di dalam kebenarannya Allah, maka Allah tidak pernah meninggalkan kita. Nah, dari sini kita bisa melihat Daud melakukan apa, saudara? Ini yang patut kita pelajari dan kita jadikan contoh. Yang pertama, Daud berteriak. Kata berteriak di sini artinya berseru. Ini sebagai ungkapan dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa ia memerlukan pertolongan Tuhan. Dia berteriak. Dimanapun dia berada, Allah sanggup menolongnya. Makanya teriakan, ya, seruan, ungkapan hatinya, ya, keluh kesah jiwanya itu diarahkan kepada Tuhan. Kata berteriak artinya hanya kepada Tuhanlah diperdengarkan suasana hatinya. Itulah yang harus kita lakukan. Hanya kepada Tuhan. Saudara boleh datang ke konselor. Saudara boleh, ya, bercerita kepada orang-orang yang saudara percayai. Tapi pastikan saudara teriak sama Tuhan. Posisi saudara sama seperti Daud. Umat perjanjian. Imamat yang rajani. Yang pertama berteriak. Yang kedua, Daud bersukacita karena Allah telah mendengarkan doanya. Wah, ini penting. Ini penting, saudara. Selain teriakan, Daud punya iman Allah telah mendengar doanya. Nah, nanti pembuktian Allah tentang doa yang dijawab, ya, doa Daud yang dijawab adalah Allah membuktikan bahwa ia adalah tempat pelindungan yang paling aman dari musuh-musuh orang yang takut akan dia. Ini ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Jadi yang pertama dia berteriak, yang kedua Daud bersukacita karena imannya Allah pasti mendengarkan. Dan yang ketiga, Daud berjanji untuk selalu memuji Allah setiap hari. Bahkan dalam waktu senang maupun susah. Tadi ayat 8, ayat 9. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selama-lamanya. Sedang aku membayar nasarku hari demi hari. Artinya tidak ada waktu yang terlewatkan dari Daud tanpa memuji Allah. Hasilnya apa sih, saudara? Hasilnya ketakutan Daud, ya, kekhawatiran Daud akhirnya diubah menjadi puji-pujian yang memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Makanya tadi saya bilang, dari awal tentang keluh kesah isinya, tapi pada akhirnya adalah hormat, pujian, kemuliaan bagi Tuhan. Saya tutup dengan sebuah statement seperti ini, saudara. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang takut akan Dia. Dan semuanya itu untuk menguji iman kita. Apakah kita percaya kepada Tuhan? Dan pada akhirnya Daud dari pengungsiannya, dari pelayanannya dikembalikan ke tahtanya. Wow, ini sebuah bukti bahwa orang yang menjadikan Tuhan sebagai gunung batu, kota perlindungan, tempat yang aman dari pelariannya, Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Oleh sebab itu, kapanpun saudara punya masalah, apapun masalahnya, senantiasalah percaya kepada Tuhan. Bergantung penuh kepadanya, maka Allah akan turun menolong, memuliakan kita. Dan yang terakhir, tetap memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Dan bayar nasarmu jika Tuhan sedang menolong. Dan itulah Mazmur 61. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mengerti sekarang bagaimana Daud terlepas dari musuh-musuhnya. Bagaimana Daud dikembalikan ke tahtanya di Yerusalem. Sekalipun dikejar-kejar oleh para musuhnya, termasuk Saul dan Absalom. Allah dijadikan sebagai gunung batu dan kota perlindungan. Itulah sebabnya Daud merasakan pertolongan, anugerah, dan pagar keselamatan Tuhan. Demikianlah kami, ya Tuhan. Kami boleh mempelajari Mazmur ini dan mengambil manfaat di dalamnya sebagai rema. Supaya kalau kami mengalami masalah-masalah seperti yang Daud alami, kami
datang kepada Allah Yesus Kristus, gunung batu kami, pertolongan yang sungguh buat kami. Terima kasih Bapak. Kalau Daud ditolong Tuhan, kami juga pasti akan ditolong Tuhan. Dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.